kehadirannya. Ini kan kurang lebih kita ada sekitar 55 orang yang daftar. Tetapi kalau saya perhatikan sepertinya yang baru join ada sekitar 10 orang nih Bapak Ibu. Jadi nggak masalah ya Bu ya kalau kita tunggu 5 menit lagi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 5 menit itu memang yang joinnya berapapun, ya udah kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu. Oke Pak, oke. Oke, karena biar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan gitu loh. Kita mulai 10 lewat 5 menit ya Bapak Ibu. Oke, thank you. Oke, nanti untuk permulaan nanti akan diawali oleh Pak Bernardi Suhendra sebagai Head of Analytics dari MII Metrodata. Mungkin sambutan dari beliau 5-10 menit mengenai perkenalan divisi tim analitik under beliau gitu. Nanti 10 lewat 5, saya persilakan Pak Bernardi untuk dimulai saja langsung Pak Bernardi. Oke, 10 lewat 5 ya, Henry? Ya, 10 lewat 5. Kita tunggu teman-teman yang lain. Oke. Oke, Pak Bernardi mungkin udah hampir 10 lewat 5, mungkin bisa dipersiapkan saja Pak. Karena waktunya juga agak terbatas, kita cuma sampai setengah 12 ya, karena ada materi yang perlu. Nggak apa-apa, kita langsung mulai aja mungkin ya. Saya persilakan Pak Bernardi. Ya, oke. Sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera selalu semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir mengikuti acara Klik hari ini ya. Jadi perkenalkan, saya Bernardi Suhendra sebagai Head of Big Data and Analytics dari Metrodata. Jadi di bawah saya membawahi beberapa tim analytics yang ada di grup Metrodata ya. Dari Bapak dan Ibu, asumsi saya sudah mengenal Metrodata ya. Kami udah melanglang buana di dunia IT dari tahun 75 ya. Ada beberapa anak perusahaan kami seperti MII, Solsius Indonesia, ada Sinex Metrodata, ada MyIcon juga, Metro Mobile ya. Itu adalah anak perusahaan dari Metrodata. Nah, khusus di bawah saya ya sebagai Head of Big Data dan Analytics, kami ada 6 pilar utama ya. Yang nanti ada beberapa yang akan difokuskan pada sesi hari ini ya oleh Henry Tanu sebagai Pre-Sales Manager untuk Product Click. Ya, pilar yang pertama itu Business Intelligence. Ya, Business Intelligence lebih ke arah untuk menampilkan data dan informasi ya sesuai kebutuhan dari bisnis kapanpun dan dimanapun business decision maker itu berada ya. Nanti yang akan kami jelaskan lebih dalam, lebih detail adalah produk ClickSense di sini ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pakai ClickView atau ada yang mungkin yang belum menggunakan ClickSense ya. Ini sangat berguna sesi ini untuk lebih mengenal tentang produk Click itu sendiri ya. Pilar yang kedua, ini kita bicara data management. Jadi di bawah divisi kami punya solusi untuk data integration, data quality, ya, data governance, ya, data catalog, data replication yang nanti akan dijelaskan menggunakan Click Replicate yang sebelumnya adalah Atunity, ya, dan juga data warehouse, ya, di bagian data management. Ya, lalu kami juga ada pilar ketiga yaitu Enterprise Performance Management. Ya, ini fokus untuk budgeting, planning, dan consolidation. Ya, setiap perusahaan pasti perlu melakukan planning, financial planning, atau mungkin S&OP, sales operation planning, ataupun production planning. Itu kami juga ada solusinya. Ya. Lalu yang tiga, yang terakhir nih memang lagi banyak dicari oleh perusahaan, yaitu big data. Ya, bisa kami partnership dengan Cloudera. Ya, kami juga ada partnership dengan Google dan AWS, tapi memang core big data platform kami di Cloudera. Ya, jadi sedikit perbedaan antara yang data management tadi ada data warehouse dengan big data. Ya, data warehouse mainly hanya data terstruktur dari sistem. Ya, big data bisa lebih dari data terstruktur. Ya, semi structure seperti XML atau mungkin unstructured. Ya, weblog, IoT dari device ya, atau mungkin image ya, atau mungkin data video yang kita bisa taruh di dalam platform big data. Ya. Tentunya ya data itu tidak akan bersuara atau berbunyi atau bermanfaat untuk bisnis jika kita tidak bisa meningkatkan nilai dari data tersebut ya, dari data menjadi information, knowledge dan juga action. Nah, kami juga punya tim data scientist yang memang semuanya background statistik dan mathematics untuk membantu mengolah data ya, baik datanya dari big data ataupun data dari data warehouse. Ya, jadi untuk implementasi konsep machine learning atau artificial intelligence atau mungkin sampai ke deep learning,
ya memang tidak harus ada big data ya, tapi memang akan lebih bagus dan lebih powerful jika memang ada big data, karena big data mampu menampung data yang jumlahnya jauh lebih banyak dari data warehouse dengan format yang jauh lebih bervariasi dari data warehouse. Ya, tim data scientist nantinya akan membangun suatu model, paling simpel misalnya contoh demand forecast, atau mungkin untuk product recommendation, atau customer churn, ya, atau mungkin predictive maintenance, atau insight-insight lainnya yang diperlukan oleh bisnis. Ya, nextnya kami juga ada social media dan sentiment analytics. Ya, saat ini hampir banyak organisasi, mungkin beberapa industri seperti telco, banking, ya FSI, atau mungkin CPG, ya distribusi, memanfaatkan sosial media sebagai platform untuk melakukan advertising, ya juga mengambil sentimen brand awareness dari produk-produk mereka, ya bahkan juga menganalisa kompetisi, ya antara aktivitas sosial media satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, ya terutama dengan pairing competition-nya dia. Ya, kami juga menyediakan platform untuk crawling dari sosial media, ya Facebook, Twitter, YouTube, komen, ya ataupun online web lainnya, atau mungkin internal application. Bapak Ibu ada sistem complaint handling atau ada sistem untuk men-survey, kita juga bisa tangkap datanya lalu diolah. Ya, nah diolah ini kami menggunakan metode NLP, Neural Language Processing, untuk mengolah kata-kata atau kalimat, ya khususnya bahasa Indonesia, dengan variasi bahasa Indonesia menjadi sebuah sentimen, ya jadi sentimen yang negatif atau positif, ya. Data-data tadi baik yang AI, machine learning, social media nanti kita bisa tampilkan di dalam klik yang nanti akan dibahas oleh Henry Tanu, ya. Mungkin intro dari saya itu saja, ya, berhubung waktunya cukup terbatas, jadi kita langsung masuk ke main topiknya, ya. Selanjutnya akan dilakukan oleh Henry Tanu, ya. Henry Tanu, waktu dan tempat silakan, ya. Oke, terima kasih Pak Benardi atas openingnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu di webinar Klik ini. Jadi di dalam webinar Klik ini ada dua topik utama yang mungkin nanti akan saya sharing. Pertama adalah ClickSense sebagai data visualization dan analytic. Dan satu lagi adalah data integration atau kita sebut Click Replicate. Informally dulu namanya adalah Attunity. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dulu menggunakan dengan Oracle Golden Gate, nah ini adalah boleh bilang produk yang sejenis tetapi mempunyai capability yang lebih powerful lah. Nanti saya akan coba demokan singkat di akhir dari sesi ini mengenai apa itu Click Replicate atau yang kita sebut dulunya adalah Attunity. Oke, saya langsung saja karena waktunya hanya sampai 11:30. Oke, perkenalkan nama saya Henry Tanu sebagai Click Pre-Sales Manager di Mitra Integrasi Informatika. Jadi saya yang akan mengcover terhadap sisi presentation, technically, demo, POC, sekaligus semua di under saya. Oke, saya langsung saja Pak. Oke, Click sekarang di tahun 2020 sudah mempunyai moto adalah end-to-end data integration and analytics. Jadi dulu 10 tahun yang lalu waktu saya jualan Klik itu hanya bermain di bagian kanan saja atau kita sebut Klik Data Analytics. Produk yang terkenal adalah ClickView. Mungkin saya lihat dari list ini ada beberapa yang sudah cukup mengenal, bahkan sudah ada yang menggunakan ClickView. Nah, sekarang kita ada punya produk baru yang kita sebut dengan namanya ClickSense. Modern BI, lebih user-friendly, self-service, drag and drop, dan boleh bilang sangat-sangat minim scripting. Nanti saya akan demokan di akhir sesi ini. Nah, karena kita melihat kalau kita hanya bermain di visual analytics tanpa memikirkan data back-end-nya, itu tentu akan menjadi suatu kesulitan tersendiri. That's why Klik mengakuisisi suatu perusahaan yang sudah sangat ternama, khususnya untuk di dalam replicate database yang namanya adalah Attunity. Nah, sekarang Klik sudah mengakuisisi 100%, jadi tidak setengah-setengah, 100%. Nah, itu menjadikan di portofolio sendiri di produknya Klik itu menjadi Klik Data Integration Platform. Jadi ada dua nih Pak. Jadi kalau Data Integration Platform adalah yang data-data yang di-manage di back-end sebelum dipersiapkan untuk ke Visual Analytics. Kalau Visual Analytics-nya sudah jelas ClickSense atau ClickView. Ada beberapa value added produk yang sebagai Nah, untuk Click Data Integration Platform sendiri kurang lebihnya ada 3. Ada Click Replicate,
yang fokus kita hari ini, ada data warehouse automation, ada data lake creation. Nah, ini mungkin di sesi yang lain kesempatan. Nah, untuk Click Replicate sendiri adalah kita akan memirroring dari data production, yang sebagaimana kita tahu data production itu tentunya kalau misalnya diakses secara real time oleh pengguna-pengguna BI atau pengguna reporting services, tentu akan sangat mempengaruhi terhadap respon time si database tersebut. Karena kan pada saat peak hour, database tersebut kan sedang dipakai rame-rame. Nah, dengan menggunakan Click Replicate, tentunya itu akan memirroring ke dalam target database. Bisa multiple database, Bapak Ibu. Jadi nggak hanya single database. Kalau dulu OGG kan mungkin Oracle to Oracle saja. Nah, kalau Click Replicate itu kita bisa multiple database, mau dari SAP, mau dari Oracle, mau dari Big Data, mau dari SQL, MySQL, dan sebagainya. Dan bisa dibuang juga ke multiple database. Bisa kebuang ke Big Data, bisa buang ke SQL, dan sebagainya. Nah, nanti di sesi demo akan saya jelaskan lebih jauh mengenai ini dan fitur-fiturnya. Oke, saya lanjut saja khusus untuk slide ini adalah lebih ke ClickSense dahulu. Jadi ini singkat saja. Jadi suatu company bila sudah menemui adanya an explosion of data content, data yang sangat besar, konten yang cukup banyak, dan diperlukan adalah explosion of computing power untuk mengolah data-data tersebut, dan juga dibutuhkannya suatu information activist atau kita sebut role yang baru adalah business analyst atau business intelligent admin dan sebagainya. Nah, tentunya kalau kita melihat ada ketiga ciri tersebut, sudah saatnya Bapak Ibu mengconsider menggunakan suatu produk business intelligence. Dikarenakan produk business intelligence selain fungsi utamanya adalah untuk mengconnecting all your people, karena ini web based application dalam bentuk HTML5, jadi bisa diakses di any kind of platform, tidak perlu menginstal klien tertentu, Bapak Ibu bisa langsung akses langsung via iPhone, via Android, via desktop, Windows, dari OS Mac pun nggak ada masalah. Karena dia sudah berbase HTML5. Dan yang terpenting adalah bisa mengconnecting all your data. Jadi dengan menggunakan BI, kita bisa menggabungkan dari berbagai macam sumber data. Cross division, sehingga memungkinkan dari sisi decision maker, level managerial, level management, itu dia bisa mendapatkan insight dari sisi data perusahaannya secara menyeluruh. Nah, ClickSense memperkenalkan dengan All Your Idea. Nah, All Your Idea lebih ke arah, kalau dulu pada saat kita membuat konten reporting atau suatu report, itu selalu mengenalkan tim IT. Karena BI zaman dahulu, bukan zaman dulu lah, BI generasi sebelumnya adalah tentunya memerlukan skill scripting lah untuk bisa membuat suatu tampilan dashboard yang sesuai dengan kebutuhan user. Nah, ClickSense menghadirkan membuat suatu dashboard atau konten itu dengan drag and drop, self-service. Nanti akan saya demokan di akhir sesi ini. Sehingga memungkinkan dari business user bisa membentuk suatu konten atau KPI dashboard dengan mandiri, sendiri atau self-service. Sehingga dari tim IT akan lebih fokus, lebih ke arah data security, data management, data modeling, dan sebagainya, lebih ke arah back-end, dan sisi konten itu nanti akan sisi dari key user bisa lebih mandiri dalam hal membuat konten dashboard yang diinginkan. Oke, nah ini saya skip aja. Nah, yang membedakan Klik dengan traditional BI atau kita sebut BI lain adalah Klik mempunyai associative model. Itu associative model itu memungkinkan kita mengkoneksikan berbagai macam sumber data, baik dari berbagai macam sumber data, itu secara real time. Kalau dulu, kalau query based tool di bagian kiri adalah pada saat kita ingin menggabungkan beberapa data, tentu kita harus query base, kita harus scripting ke dalam data tersebut. Nah, scripting sendiri menjadi suatu tantangan karena hanya orang yang mengerti script lah yang bisa membangun suatu data mart yang dipersiapkan untuk BI tersebut. Sehingga traditional BI generasi sebelumnya adalah harus di-predefine join-nya itu seperti apa, di pre-aggregated
hierarkinya, diperhitungkan dulu nilai-nilainya, dan yang terjadi adalah only part of the story. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang dapat di capture. Nah, berbeda dengan klik associative model. Klik associative model, jadi kalau Bapak punya suatu table, punya table dimensi dan sebagainya, table tersebut langsung kita ambil secara keseluruhan. Jadi nggak ada query-queryan, Bapak Ibu. Jadi langsung aja kita ambil. Nah, nanti koneksi atau hubungan dari setiap table tersebut nanti akan dibantu oleh AI-nya dari ClickSense. Karena si ClickSense mempunyai artificial intelligence sehingga memudahkan dari sisi user untuk bisa melakukan koneksi antar setiap table. Nah, nanti di sisi demo akan lebih terlihat lebih jauh. Oke. Nah, ClickSense adalah next generation application for self-service oriented visual analytics. Jadi tujuannya adalah self-service oriented visual analytics. Jadi memang ClickSense ini adalah suatu aplikasi yang dipergunakan oleh user. Sehingga setiap user selain mereka bisa mandiri untuk membentuk dashboardnya secara mudah, dan mereka juga bisa secara real time untuk bisa men-sharing dari dashboard yang sudah dibuat tersebut. Sehingga kalau dulu apa-apa harus larinya ke IT kan Pak. Nah itu kan nanti kita terjadi backlog tuh. Nah, kalau sekarang user dibekali dengan tentu ada trainingnya mah hanya 3 hari 4 hari juga sudah bisa untuk dari basic to intermediate, sehingga user bisa membentuk dashboardnya sendiri secara mandiri. Oke. Nah ini ada fitur-fitur utamanya dari sisi ClickSense sendiri adalah yang tadi saya jelaskan di sebelah kiri adalah associative model. Ada juga Smart Visualization and Analytics yang tadi saya jelaskan mengenai drag and drop, no scripting, nanti di demo akan lebih terlihat. Dan yang terpenting adalah User Driven Creation. Jadi yang membentuk kontennya, yang membentuk konten bisnis KPI-nya adalah di drive oleh user. Karena user sendiri tentunya yang paling mengetahui dari sisi sensitivitas KPI yang akan dibangun. Tentu dari tim disupport oleh tim IT, dari sisi security, data model, dan sebagainya. Nah, selain mempunyai self-service visualization, Qlik juga mempunyai fitur untuk centralized sharing dan collaboration. Jadi pada saat ada setiap user membentuk suatu dashboardnya atau setiap user membentuk suatu KPI yang sudah dibangun, mereka bisa sharing bareng-bareng. Jadi sehingga setiap user yang terkonek ke dalam servernya ClickSense tersebut, mereka bisa mengkonsumsi konten dari dashboard itu secara bersama-sama, dan juga bisa langsung di kustomisasi bila memang secara polisinya diizinkan. Kita juga punya data storytelling dan reporting. Ini fiturnya kurang lebih seperti PowerPoint. Biasanya kalau kita report ke manajemen, kita snapshot hasil dari report, hasil dari dashboard kita snapshot, copy paste, cut and paste, tempelin ke dalam PowerPoint. Nah, hasilnya statik kan Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau misalnya datanya bergerak, tentu hasil yang kita PowerPoint yang kita sampaikan tentu sudah tidak real time, karena kan tentu datanya bergerak. Nah, di dalam fiturnya ClickSense, kita punya data storytelling, apa yang kita tempelkan ke dalam suatu reporting atau presentation tersebut, itu bersifat real time. Jadi kalau misalnya data itu terjadi pergerakan, misalnya menit ini, dan misalnya di schedule memang itu per menit, dan sebagainya, hasil yang dipresentasikan itu juga akan berubah, jadi bersifat dynamic. Mirip PowerPoint, cuman bedanya kalau PowerPoint adalah suatu presentation yang bersifat statik. Kalau ini adalah bersifat statik juga, tetapi datanya itu dia bisa langsung real time. Nanti di sesi demo akan lebih terlihat. Nah, yang terakhir adalah yang tadi saya jelaskan, bisa diakses di anywhere, anytime mobility. Jadi boleh dibilang ini clientless. Tidak ada perlu klien installer yang perlu diinstal di masing-masing platform. Karena dia HTML5, jadi Bapak Ibu seperti akses ke kayak browsing ke detik.com, kompas.com. Nah, ini tinggal akses aja seamless, dan any kind of browser juga sudah support. Nah, yang di bagian kanan kalau misalnya dari sisi company ingin mengembangkan secara enterprise. Jadi terkadang ada beberapa company yang ingin mengembed konten-konten dari ClickSense tersebut ke dalam website atau portalnya mereka yang mereka sudah existing, sehingga mereka mendapatkan menjadi satu kesatuan atau single sign-on, sehingga pada saat mereka buka dengan websitenya atau masuk ke dalam portal mereka yang dimana sudah login,
Nah, mereka juga sudah bisa melihat konten-konten dari sisi ClickSense yang sudah dibangun secara real time dan juga disesuaikan dengan authority dari masing-masing user. Jadi contoh kalau saya bagian finance, tentunya data yang terlihat itu hanya bagian yang finance saja. Tentu sales dan sebagainya tidak bisa terlihat. Atau saya hanya di bagian region Jawa Barat, tentu data-datanya hanya terslicing di bagian Jawa Barat saja. Nah, ini pengembangan tersebut sudah available di sisi ClickSense karena dia sudah mempunyai library dan dia juga sudah punya API yang bisa digunakan sehingga nanti bisa dipergunakan lebih lanjut untuk lebih jauh. Oke. Nah, ini saya singkat aja. ClickSense arsitektur high levelnya adalah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Hanya sederhana saja. Jadi kalau kita lihat di bagian tengah ada proxy, ada click engine, ada scheduler dan repository. Nah, itu adalah boleh dibilang jantungnya dari sisi ClickSense. Nah, di mana scheduler sendiri adalah berfungsi sebagai untuk services yang mengatur scheduler refresh time ke dalam database. Jadi kita bisa schedule. Schedule-nya itu satuan terkecil itu bisa per menit. Jadi misalnya Bapak Ibu mau schedule per menit itu bisa dilakukan. Tapi tentu itu menjadi high availability environment, itu diperlukan server yang kerjanya cukup keras tuh dan sebagainya. Bisa juga di schedule by hourly, bisa juga di schedule di hari-hari tertentu, itu bisa dilakukan. Sehingga memungkinkan data yang di-update itu bisa update secara near real time, disesuaikan dengan kebutuhan. Rata-rata sih di Indonesia H-1, Pak. Jadi kalau misalnya kita melihat dashboard kita saat ini, itu mungkin data yang ter-refresh per kemarin. Ada juga yang sehari 3 kali, kayak makan aja gitu, Pak. Jadi sehari 3 kali di-refresh. Tentu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Nah, Klik mempunyai repository sendiri, di mana ini berguna untuk menyimpan dari table-table atau sumber data dari berbagai macam sumber data, disimpan ke dalam bentuk database property-nya si Klik sendiri. Nah, dia dalam bentuk QVD, Click View Database. Nah, QVD ini bukan RDBMS seperti kayak SQL, kayak Oracle yang harus kita install aplikasinya. Tidak, ini sudah include di dalamnya. Jadi nanti Klik akan memanage sendiri terhadap data-data yang sudah tercapture tersebut. Oke, di tengahnya tentu ada Click Engine sebagai otaknya yang mengatur semua lalu lintas dan sebagainya. Nah, di atas ada gateway-nya atau proxy. Nah, ini karena dia berbase user base, tentu harus difasilitasi dengan otorisasi, sehingga nanti akan diperlengkapi dengan username dan password. Nah, itu semua pengaturannya akan di proxy. Nah, username dan password itu kita bisa koneksi ke Active Directory. Kalau misalnya di company Bapak Ibu memang sudah terintegrasi dengan AD, atau bisa juga dengan local directory juga bisa, atau juga kita bikin custom directory. Jadi istilahnya saya ingin membuat usernya, role-nya itu di dalam ClickSense sendiri tanpa terintegrasi dengan AD dan sebagainya. Nah, itu semua lalu lintasnya akan diatur di dalam proxy. Dan setiap role dari user tersebut itu bisa disesuaikan dengan role-nya masing-masing. Seperti tadi saya jelaskan. Jadi kalau saya Henry Tanu, saya kepala cabang Jawa Barat, hanya bagian sales saja, ya sudah. Pada saat saya masuk ke dalam aplikasi Klik, itu data yang terslicing itu Jawa Barat dan hanya data-data sales saja. CFO tentu dia bisa melihat semua, dan itu rule-nya itu bisa dibuat secara hierarki. Oke. Nah, ClickSense sendiri punya 3 produk edition. Ada ClickSense Desktop, ada ClickSense Cloud, ada ClickSense Enterprise. Atau ada yang on-prem, purely on-prem. Jadi nanti aplikasinya disimpan di data center masing-masing company secara on-prem. Ada yang bersifat software as services. Jadi kalau misalnya dari company ibu tidak mau invest terhadap hardware-nya, kita menyediakan software as services. Sehingga jadi bisa menghemat dari sisi hardware, tapi tentu harus semacam membook atau menyewa terhadap space di cloud-nya Klik sendiri. Pertanyaannya, cloud-nya ada di mana? Data center-nya masih di Singapura, Pak, belum ada di Indonesia. Tentu itu kembali lagi ke dalam kebijakan masing-masing. Nah, ada ClickSense Desktop. Nah, ini per 1 Juli nanti, berarti bulan depan gitu ya, itu ClickSense Desktop itu sudah tidak bisa di-download secara gratis, Pak.
Jadi kalau hari ini Bapak nanti mau download masih bisa, Pak. Ya kan? Atau sampai tanggal 29 atau 30 Juni atau 31 saya lupa bulannya ada 31 enggak. Pokoknya per 1 Juli itu sudah tidak bisa di-download secara free. Jadi ClickSense Desktop itu only available only available sampai end of June. Nah, ClickSense Desktop itu adalah local client di mana Bapak Ibu bisa membangun suatu dashboard tetapi hanya untuk keperluan sendiri saja, untuk keperluan di dalam laptop tersebut. Tentu dia tidak punya fitur untuk men-sharing, mengkolaborasi, atau misalnya meng-embed dengan web-based atau third party yang menggunakan API dan sebagainya. Ada ClickSense Cloud. Nah, ClickSense Cloud itu adalah kalau memang purely Bapak Ibu ingin mencoba suatu fitur yang basic, di mana berbeda dengan software as a services yang di ClickSense Enterprise. Kalau software as a enterprise itu adalah Bapak Ibu bisa membuat suatu environment unlimited capacity. Jadi bisa disesuaikan kalau Bapak Ibu saya mau usernya 100, datanya itu mungkin 100 giga atau 1 tera, itu bisa dipergunakan. Tentu nanti ada hitungan sendiri ya Pak ya. Nah, kalau ClickSense Cloud itu tentu hanya dibatasi oleh kapasitas terhadap storage yang bisa dipergunakan. Dimulai dari 1 giga storage yang bisa digunakan. Jadi dalam arti pada saat Bapak Ibu ingin men-storing atau mem-view suatu data maksimum yang paling bisa di-cover adalah 1 giga. Dan itu sistemnya pun upload, Pak. Jadi misalnya dalam bentuk data Excel, dalam bentuk TXT, Bapak harus upload dulu. Data tersebut tidak melebihi dari 1 giga, dan nanti pembentukannya, development-nya itu semua dari nah, ini baik ClickSense Cloud atau ClickSense Enterprise itu bersifat subscription. Jadi nanti bayarnya itu adalah per tahun, Pak. Tidak ada annual maintenance, dan fix saja per tahun. Nah, kalau misalnya di tahun berikutnya itu memang tidak dilanjutkan, tentu software itu akan tidak aktif posisinya. Jadi once kalau Bapak lanjutkan lagi, tinggal di-apply lagi, software itu tentu fitur-fiturnya akan aktif sendiri. Nah, berbeda dengan ClickView. Kalau ClickView itu kan sistemnya adalah perpetual. Bapak beli biangnya, kan ada annual maintenance sebesar 20%. Nah, tiap tahun hanya lanjutkan saja si 20%-nya kan Pak ya. Nah, kalau misalnya 20% itu tidak dilanjutkan, software itu tetap jalan. Hanya support dan update patching, update versionnya itu pun terhenti. Nah, kalau ClickSense, untuk new customer, itu adalah subscription. Jadi bersifat, kita sebutnya bersifat OPEX lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini di sesi terakhir untuk bagian ClickSense, sebelum saya ke Click Replicate. ClickSense, tadi saya jelaskan ada ClickSense Cloud Enterprise, kita juga sudah punya ClickView, kita juga ada yang namanya Analytic Platform. Kalau yang tadi saya sebutkan berbase user base, kalau Analytic Platform adalah berbase core base. Jadi Bapak Ibu tidak usah memikirkan saya ada 1000 user, 2000 user, tidak perlu. Nanti license yang diperhitungkan adalah hanya core dari si server si Click tersebut. Jadi kalau Bapak punya 4 core, 5 core, 6 core, itu nanti kita akan perhitungan license-nya. Dan itu bisa untuk menampung quote-on-quote unlimited user, dalam arti. Tentu harus di-sizing ya Pak ya. Quote-on-quote server itu harus di-sizing. Kalau misalnya memang usernya udah ribuan, tentu harus kita sizing baik dari sisi RAM, dari sisi prosesornya, disesuaikan dengan kebutuhan. Ada juga end printing. End printing itu report distribution. Jadi terkadang ada beberapa user yang hanya ingin mendapatkan laporan bersifat statik. Seperti kayak tagihan kartu kredit Pak, atau tagihan pasca bayar Halo kita misalnya. Bapak kan akan mendapatkan rutin tiap bulan tuh dalam bentuk PDF statik. Nah, di mana end printing itu kan sudah didesain reportnya sedemikian rupa, tetapi dia bisa blast ke berbagai macam resipian. Nah, setiap resipian, contoh kayak billing kartu kredit kan tentu transaksi beda-beda kan Pak ya. Transaksinya beda-beda, kontennya berbeda-beda, tetapi mempunyai satu template yang sama. Misalnya saya kartu kredit BCA, template-nya Bapak dengan saya pasti sama, tapi konten transaksinya tentu berbeda. Nah, end printing kurang lebih analoginya seperti itu Pak. Jadi kita bisa memblast suatu laporan dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, atau dalam bentuk PPT, ya, dan desain template kita bisa desain, nah tetapi kontennya itu kita sesuaikan dengan role masing-masing. Dan boleh dibilang ini juga bisa memblast quote-on-quote unlimited recipient. Nah, kenapa saya bilang quote-on-quote? Tentu harus di-sizing terhadap sisi servernya. Tentu
harus diperkirakan kalau kita blast-nya sampai ke puluhan ribu atau ribuan user, ya tentu harus kita citing terhadap ini. Nah, Click Your Analytics adalah suatu fitur tambahan dari sisi Click untuk sisi pemetaan. Meskipun di dalam ClickSense sendiri sudah ada default peta yang dimana base layer-nya adalah OpenStreet, Pak, bukan Google Maps. Kalau Google Maps itu dulu masih free, 5 tahun yang lalu saya jualan ClickView free, Pak. Google Maps sekarang kan berbayar, Pak, Google Maps. Nah, kita menggunakan OpenStreetMap yang free punya. Nah, tetapi bagaimana kalau saya ingin menggunakan Google Maps atau saya ingin menggunakan peta bawaan saya sendiri? Terkadang kan ada beberapa company yang sudah punya map server sendiri, Pak, seperti menggunakan Mapinfo, ArcView. Mereka sudah mempunyai pemetaan sendiri secara internal. Biasanya itu company atau perusahaan sawit tuh, Pak, beberapa yang saya pernah implementasikan, mereka sudah punya peta sendiri menggunakan Mapinfo atau ArcView. Nah, integrasinya harus menggunakan GeoAnalytics, sehingga memungkinkan yang tadinya base layer-nya OpenStreetMap itu, dia bisa men-streaming terhadap map server internal bawaan dia sendiri. Gitu loh, Pak. Nah, ini kurang lebih gambaran singkatnya. Mohon maaf agak cepat, Pak, karena ada satu bagian lagi tuh Click Replicate yang perlu dijelaskan, belum lagi nanti ada sisi demo. Oke, nanti mungkin pada saat pertanyaan di akhir aja, Pak, ya. Oke, nah saya lanjut ke Click Data Integration Platform. Nah, ini adalah yang kita sebut, sebentar, Pak. Saya takutnya ada yang belum ikut join. Oh, udah ada ya. Oke, nah kita masuk ke Click Data Integration Platform. Data Integration itu bersifat adalah data-data yang akan di-manage sebelum masuk ke dalam analytic atau ke dalam dashboard. Nah, di mana di Click sendiri kita mempunyai 3 bagian portofolio produk yang ditambahkan per tahun 2020 ini adalah yang kita sebut dengan nama Click Replicate. Nah, Click Replicate itu tentunya adalah yang seperti saya jelaskan di awal, dia bisa mereplikasi terhadap sumber data utama Bapak, production kita sebut saja, langsung memirroring secara real time, Pak. Nanti saya akan demokan di akhir sesi ini secara real time, baik dari sisi insert, ada perubahan terhadap delete atau update, itu secara real time langsung ke target database-nya. Sehingga memungkinkan setiap klien analitik atau klien reporting pada saat dia ingin men-streaming data tersebut, tidak perlu dia tembak langsung ke production. Mereka bisa langsung tembak ke target database yang sudah di mirroring tersebut. Dan itu bisa multiple database loh, Pak. Jadi Bapak misalnya punya satu database-nya SQL atau Oracle. Saya mau buang ke 3 tempat sekaligus. Itu memungkinkan, Pak. Bisa nggak bersifat seperti DRC? Bisa juga, Pak. Karena itu kan sebenarnya dia akan memirroring langsung ke berbagai tempat. Nah, Click Replicate tentu bisa mengenerate stream from change data. Jadi kita bisa nggak hanya full reload, tetapi kita bisa mengambil perubahan datanya, Pak. CDC-nya. Jadi pada saat terjadi, misalnya Bapak hari ini, detik ini punya data 1000 record. Tiba-tiba 1 menit kemudian berubah menjadi 1100. Nah, 100-nya aja yang diambil. Nah, itu capture datanya itu pun juga langsung akan di mirroring, langsung ditambahkan ke dalam target database tersebut. Nah, yang terpenting adalah agentless, Pak. Tidak perlu ada agent-agent yang perlu diinstal. Dulu kalau kita mengenal produk sejenis replikat seperti ini, kita sebut merek IBM atau OGG dan sebagainya, itu harus kita install agent, Pak. Jadi Bapak kalau misalnya punya Oracle, punya ujungnya mana, itu agentnya harus tempel tuh, Pak, satu-satu. Nah, kalau si Click Unity atau replicate ini nggak ada pun agentless. Jadi hanya Bapak install saja si Click replicate-nya itu ke dalam satu server, tentu sebagai middleware-nya tersebut, ya sudah, tinggal Bapak arahkan saja source database-nya mana, target database-nya apa, tentu disetting dengan permission masing-masing. Nah, mereka nanti si replicate sendiri akan menjalankan fungsinya secara real time. Nanti saya akan demo kan akan terlihat. Nah, terkadang pada saat karena Click Replicate itu kan hanya memirroring apa adanya. Tentu biasanya, sebaiknya adalah data kalau ingin kita tampilkan ke dalam suatu dashboard, data tersebut harus ditransform, Pak. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dari si user. Karena tidak semua data itu diperlukan untuk ditampilkan ke dalam suatu dashboard. Nah, belum satu hal juga adalah data tersebut perlu juga dilakukan aggregation.
disesuaikan dengan kebutuhan dari konten yang akan dihasilkan. Nah, biasanya pada saat dari hasil replicate itu akan masuk ke dalam suatu data warehouse atau ke dalam suatu data mart. Nah, dulu yang keren itu kan data warehouse kan Pak ya, itu bersifat sebagai gudang data, tetapi bukan gudang data yang bersifat hanya data mirroring, tetapi data yang sudah di aggregation atau data yang istilah saya adalah data ready to use. Nah, proses-proses tersebut tentu diperlukan ETL proses, Pak. Jadi kita melakukan transformation, kita melakukan aggregation, kita melakukan join dan sebagainya. Nah, kita punya produk yang baru juga namanya Click Compose. Ini juga akuisisi. Jadi itu membuat dari sisi IT backend itu lebih mudah dalam sisi pembentukan data-data transaksional atau data-data mart yang akan siap untuk untuk dipergunakan untuk BI nanti ke depannya. Tapi fokus kita hari ini bukan ke arah data lake atau database automation, Pak. Itu mungkin di sesi lain. Nah, kita juga punya satu lagi adalah dari Click Data Catalyst. Nah, data yang sudah di mirroring, ini perjalanannya Pak ya, tadi nomor 1 di mirroring. Nomor 2 datanya itu mungkin di filter, di aggregation, di join dan sebagainya. Nah, Click Data Catalyst itu adalah datanya dikemas. Istilah saya tuh datanya dikemas dalam bentuk katalog. Contoh nih Pak, paling sederhana. Bapak pernah ke IKEA Alam Sutra dong Pak. Itu kan gede banget kan Pak ya. Barangnya banyak banget tuh Pak. Nah, kalau Bapak mau masuk IKEA, kalau Bapak suruh masuk ke dalam IKEA, Bapak bingung kan kalau mau cari peralatan mandi ada di mana ya? Atau peralatan belajar di mana? Nah, biasanya kalau kita masuk IKEA, Bapak kan ada majalah katalog tuh Pak. Yang Bapak pegang tuh, tebel tuh. Saya masih ada di mobil tuh Pak, data katalog tebel. Nah, biasa Bapak lihat tuh, oh katalog peralatan mandi, ada gambar-gambarnya gitu kan Pak ya. Terus ada katalog peralatan belajar, tempat tidur anak dan sebagainya. Tempat tidur anak pun juga banyak dan sebagainya. Nah, Click Data Catalyst, perumpamannya seperti itu Pak. Jadi semacam katalog data. Jadi data-data yang tadinya sudah di mirroring, supaya tidak menembak langsung ke database, tidak terganggu production, dan data itu menggunakan Click Compose di desain sedemikian rupa, misalnya yang tadi dari kayu, Pak, dari hutan, di furnish dan sebagainya menjadi suatu meja belajar atau mungkin jadi tempat tidur, kerangka tempat tidur dan sebagainya, itu di bagian di Click Compose nomor 2. Nah, pada saat si user akan mengkonsumsi, mengambil data tersebut, dia diperlukan suatu guidance atau katalog. Nah, Click Data Catalyst itu adalah memungkinkan setiap user pada saat mereka nanti masuk ke dalam data warehouse atau data lake atau big data yang sudah dibangun tersebut, dia dipersiapkan dengan katalog. Sehingga memungkinkan user itu lebih mudah dia men-tracing datanya. Oh, saya mau ngambil data sales, ya sudah dia buka katalog sales. Pada saat dia buka katalog sales banyak nih Pak. Sales apa? Sales tahun lalu, sales tahun ini. Anggap sales tahun ini, yang sudah dibuka lagi. Tahun ini mau di quarter berapa? Quarter ini. Jadi seperti kayak Bapak membuka katalog saja 100%. Nanti pada saat Bapak sudah tentukan, oh data sales tahun ini hanya di bagian region ini, sudah Bapak tinggal download, Bapak tinggal consume. Nah ujungnya itu nanti akan dipakai di ClickSense salah satunya gitu loh Pak. Nah ini kurang lebih gambaran singkat mengenai Click Data Integration. Tapi fokus kita nanti saya akan lebih ke arah mendemokan adalah Click Replicate. Oke, jadi kita sudah ada perjalanannya Pak ya, Click Replicate, Click Compose, dan Click Katalog. Belum tentu semuanya akan sesuai dengan kebutuhan di perusahaan Bapak sih Pak, tetapi setidaknya saya overview secara singkat. Oke. Kelebihan dari Click Replicate tentunya adalah bisa mengautomate target table creation, installation, dan mapping. Jadi otomasi nih Pak, Bapak tidak perlu ada setting-setting bagaimana Bapak menyiapkan target database-nya dan ini database-nya. Oke, dan bisa mengautomate, manage, dan real-time data pipeline. Sebentar saya lihat waktu dulu Pak, saya takutnya 10.42. Oke, saya masih lanjut. Oke. Ini saya lanjut lagi Pak, singkat sebelum saya ke demonya. Nah ini gambaran garis besarnya Pak. Nah, jadi dengan menggunakan data integration yang tadi saya bilang DC-DC streaming, change data capture streaming, data warehouse automation, manage data lake creation. Nah
Nanti dari hasil-hasil data tersebut itu bisa dikonsumsi oleh analitik. Analitik ya nggak harus klik sih Pak. Bapak kalau bisa sudah punya Tableau, Bapak sudah punya Power BI, Bapak bisa pergunakan gitu. Jadi data integration. Halo? Ya ada suara Pak. Mungkin ada pertanyaan Pak. Oke, nggak Pak, nggak ada ya. Saya lanjut aja. Oke. Nah ini adalah kurang lebih source data yang disupport. Saya rasa sih hampir semua data ya Pak ya. Semua sumber data bisa disupport. Baik Oracle, SQL, dan targetnya pun juga boleh bilang hampir semuanya. Kita targetnya itu nggak hanya untuk ke RDBMS, tetapi bisa Bapak buang ke Data Lake, Bapak bisa buang ke Cloud pun memungkinkan, Bapak bisa buang ke Big Data juga memungkinkan. Contoh seperti kayak Kafka, Cloudera, dan sebagainya. Oke, nah ini adalah Cloud Partner Alignment-nya. Jadi kalau misalnya memang diperlukan untuk integrasi dengan cloud-nya, ini kita juga sudah kerjasama dengan mereka. Oke, sebelumnya thank you Pak, ini slide awal, mohon maaf agak buru-buru karena waktunya juga terbatas. Nah, saya akan coba langsung masuk ke ClickSense ya Pak. Nah, jadi ada dua bagian lagi, pertama adalah ClickSense dahulu, nanti saya akan jelaskan. Yang satu lagi nanti akan saya demokan mengenai Click Replicate. Oke, nah ClickSense kurang lebih tampilannya adalah seperti ini, Pak. Jadi Bapak bisa menampilkan dashboard secara umum. Nah, ini biasa dashboard wajib yang umumnya biasa saya jelaskan. Di mana dengan menggunakan ClickSense seperti ini, Bapak bisa mendapatkan overview dahulu. Tentunya overview KPI dashboard yang kita bisa perhatikan seperti ini. Nah, dikarenakan ini BI Pak, tentu bisa berinteraktif. Jadi dengan kita men-scrolling mouse kita bisa melakukan filtering, kita bisa membuat view dan sebagainya. Nah, ada beberapa sheet yang sudah dibangun, ada KPI dashboard, ada juga mengenai sales by product. Ini kita bisa membangun disesuaikan dengan kebutuhan, ada juga sales and margin analytic. Jadi ini ada satu fungsi peta di mana ini peta yang tadi saya bilang, yang peta yang sudah default sudah integrasi di dalam ClickSense. Ini mohon maaf internet saya mungkin agak lambat. Nah, ini ada petanya Pak. Nanti ada peta Indonesia juga, nanti saya bisa tunjukkan kurang lebih seperti itu. Oke, saya cepat saja Pak ya. Nah, di menggunakan ClickSense ini, Bapak bisa melakukan suatu filtering. Nah, filteringnya itu bersifat asosiatif. Contoh saja, nah ini tampilan di awal ini adalah menjelaskan mengenai overview dari margin di perbandingan tahun ini dengan tahun lalu, sales price budget secara overview secara keseluruhan. Tetapi kalau kita ingin menspesifik, memfilter untuk kategori tertentu atau kota tertentu atau region tertentu, kita dengan mudahnya kita tinggal filter saja. Contoh misalnya, saya ingin memfokus saja misalnya bagaimana sih margin saya perbandingan dengan tahun lalu atau sales dengan target saya untuk produk misalnya daily. Nah, pada saat saya klik daily, tentu data ini akan berubah menceritakan semua tentang daily. Nah, kalau saya spesifik saja produk daily tetapi hanya di kota Texas gitu kan. Nah, tentu pada saat saya filter dia akan mengoverview secara keseluruhan inilah marginnya si daily di kota Texas secara dan ini adalah trennya kurang lebih seperti apa. Dan saya ingin memfokus di 4 bulan atau 6 bulan terakhir atau 6 bulan awal dan sebagainya. Pada saat saya filter seperti ini, tentunya nanti data ini akan langsung berubah. Jadi filternya sangat mudah Pak. Jadi Bapak hanya cukup menggunakan mouse saja, hanya memfilter dan sebagainya, dan itu nanti akan terfilter. Nah, salah satu kelebihan dari si ClickSense adalah, jadi once kalau saya sudah filter, misalnya kan tadi produknya daily, state-nya di Texas, 6 bulan di awal. Nah, kalau saya ingin membuang salah satu filter, ya tentu saya tinggal buang aja seperti ini. Dia akan menceritakan hanya daily dan Texas. Nah, pada saat saya berpindah ke sheet yang lain, ya kan, misalnya contoh, misalnya saya mau lihat ke customer analytic across. Dan gitu. Jadi produk daily di Texas itu penjualannya, sales yang paling jago adalah, ini salesnya adalah ini Pak. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata untuk produk daily, untuk di Texas, sales yang paling banyak jualan adalah kita identifikasi adalah yang bernama Cheryl. Jadi filternya terbawa Pak. Jadi pada saat kita memfilter di satu tempat, itu akan berlaku global. Jadi tidak menyusahkan user untuk dia melakukan filter ulang.
Jadi once kalau saya lepas si Texasnya ini, ya kan, ternyata daily, ya kan, untuk penjualan paling jago secara keseluruhan saya rasa tetap Serial, ya kan. Nanti kita bisa melihat. Atau kalau kita buang lagi filternya seperti ini, saya pengen melihat tentang profilnya si Serial secara keseluruhan. Oke, saya filter si Serial. Nah, pada saat saya balik ke depan lagi, Pak, the KPI dashboard, ini akan menceritakan overview terhadap KPI dashboardnya si Serial. Jadi, filternya itu Bapak tidak harus langsung dari KPI dashboard ke detail, Bapak bisa dari detail, bisa langsung balik lagi ke overview. Jadi kalau kita filter tadi di belakang, dan kita balik lagi ke halaman depan, kita bisa melihat performanya si Serial itu cukup bagus. Tapi produk-produk yang dia kuat jualan hanya 2, Pak, daily dan produce. Nah, sisa-sisa produknya kurang bagus. Nah, kalau kita lihat penetrasi kotaknya yang dijual oleh dia adalah Texas dan Tennessee. Nah, kalau saya pengen melihat lebih detail, pemetaannya itu kurang lebih seperti apa, nah saya bisa masuk ke sini, Pak. Nah, ini menceritakan tentang si Serial. Nah, ternyata kita melihat, ternyata penetrasi si Serial itu untuk 2 produk tersebut, itu secara keseluruhan, Pak, itu penetrasinya paling kuat itu di berwarna yang biru nih, Pak, lebih gelap dan sebagainya. Tapi saya pengen lihat dong, misalnya Serial itu dia jualannya misalnya hotdog gitu. Nah, ini kita bisa searching atau es krim lah. Nah, jadi si ClickSense itu memungkinkan kita searchingnya nggak harus kita filter satu-satu, Pak. Kita bisa secara Google. Bapak misalnya contoh cari es krim di sini, nah kita klik saja es krim, nanti dia akan memfilter. Oh, ternyata si Serial itu untuk es krim, dia kuatnya hanya cuma di 2 daerah ini, Pak. Ini Indiana dengan mungkin di Pennsylvania dan sebagainya. Jadi filternya itu berlaku global. Begitupun juga kalau saya berpindah lagi ke depan nih, Pak. Berpindah ke depan seperti ini, ya kan? Nah, kita bisa melihat filternya tetap terbawa. Jadi Serial Sincocnya saya terbawa, filter es krim yang tadi saya lakukan di sheet yang berbeda itu juga terbawa dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih overview penggunaan ClickSense sederhana. Dan juga kita punya yang tadi saya storytelling. Jadi terkadang kalau dashboard seperti ini kan Pak ya, kalau kita klik seperti ini kan, tentu kan kita belum mendapatkan kesimpulannya dan sebagainya. Nah, pada saat kita ingin mempresentasikan secara conclusion atau secara kesimpulan ke manajemen, kita punya fitur storytelling. Saya masuk ke storytelling, Pak. Nah, contoh seperti ini, Pak. Jadi kalau kita jalankan, nah kita bisa, kok mouse saya ada 2 ya? Oke. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan, jadi customer retention kita, we are losing customer, bla 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 dan sebagainya. Oke. Nah, kita juga bisa menampilkan seperti ini, Pak. Sales by product, ya kan, dan sebagainya, incentive version dan sebagainya. Dan juga kita juga bisa menampilkan dalam bentuk seperti ini, detailnya dan sebagainya. Contoh nih, Pak, misalnya sales by product di bagian ini. Nah, misalnya ditanya oleh manajemen, ini datanya benar nggak? Real time nggak? Terkadang kan kalau hasil cut paste ke PowerPoint kan tentu datanya itu kan mungkin aja, Pak, ya, maaf bisa aja dimodifikasi, atau mungkin datanya nggak real time. Nah, karena yang seperti saya bilang, karena ini sudah integrasi ke dalam produknya si Click, jadi once kalau misalnya kita ingin melihat data secara real time-nya, kita just right click saja, go to source, Pak. Jadi pada saat kita go to source, dia akan langsung mengarahkan ini loh, data yang istilahnya yang sudah tercapture berdasarkan tadi yang kita presentasikan di depan. Jadi sehingga data-data yang kita presentasikan menggunakan data storing itu datanya real time, Pak, disesuaikan dengan aplikasi seperti ini. Jadi once kalau Bapak ingin masuk lagi bisa melanjutkan dengan kita. Jadi 8.21 tersebut itu kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan, Bapak schedulingnya per 1 menit lah yang ekstrimnya, dia bisa berubah tuh Pak langsung misalnya jadi 8.23 atau dan sebagainya gitu loh Pak. Nah, ini adalah overview singkat mengenai ClickSense. Nah, saya coba, ini mumpung masih ada waktu setengah jam, Pak, saya akan coba cara buatnya, Pak. Terkadang gini, wah kalau dashboard seperti ini, kalau sudah jadi mah bagus-bagus aja gitu kan, Pak ya. Tetapi cara buatnya sulit atau enggak gitu. Saya buat singkat aja, Pak. Oke. Nah, cara membuatnya itu memang harus menggunakan ClickSense Desktop. Nah, ClickSense Desktop ini Bapak bisa download sebelum 1 Juli, Pak. Karena 1 Juli itu udah nggak bisa. Nah, cara buatnya adalah create new apps. Saya buat demo
F1 gitu kan. Oke, saya bisa create. Nggak ada pertanyaan Pak ya dari Bapak-Bapak ya, saya belum lihat. Oke. Oke, kalau sudah saya open app saja. Oke. Nah, pada saat kita integrasikan ke dalam database, si ClickSense sudah punya shortcut-nya Pak. Jadi contohnya nih shortcut-nya seperti ini. Nah, dia akan menginisiasi terhadap shortcut. Nah, ini adalah boleh dibilang database-database yang support untuk kita bisa integrasikan. Tetapi kalau misalnya tidak tertera di sini, Pak, contoh misalnya database-nya misalnya Progress atau Thunderbird, Bapak bisa menggunakan ODBC. Karena kan ODBC kan kita bisa install ke dalam mesin kita. Nah, nanti kita bisa panggil ODBC-nya tersebut. Nah, khusus untuk Excel, Bapak tidak perlu susah-susah, Pak. Jadi saya langsung saja, saya punya datanya langsung. Nah, saya punya data Excel seperti ini, transaksi, Pak. Oke, saya punya data Excel seperti ini, dan juga saya juga punya data tambahan secara dimensinya. Oke, jadi saya punya kategori, saya punya employee, saya punya office, produk, dan sebagainya. Di mana tadi di Excel sebelumnya itu adalah data transaksinya, Pak. Nah, bagaimana mengintegrasikan? Mudah saja, Pak. Saya cepat saja. Jadi kalau saya mau ngambil yang data CSV-nya itu, saya tinggal drag drop aja ke sini, Pak. Oke, saya drag aja, saya buang ke sini. Oke, nanti si ClickSense akan membaca nih langsung, Pak, data yang di Excel tersebut. Nah, data Excel tersebut akan kebaca semua. Nah, nanti field-fieldnya kalau misalnya ada beberapa yang kita nggak mau ambil, contoh misalnya alamat kita nggak mau ambil, kita uncheck aja, Pak. Oke, kalau sudah, kita add data aja. Oke, kalau sudah kita add data, kita bisa melihat langsung ini adalah data yang sudah tercapture, Pak, ke dalam ClickSense dari Excel tersebut. Kita bisa lihat previewnya di bawah kurang lebih seperti ini. Nah, ini baru satu sumber data. Bagaimana kalau kita mau ngambil data yang lain? Kalau yang Excel, sama Pak, caranya kayak tadi. Kita tarik saja more data ke sini. Kita buang lagi ke dalam ClickSense-nya. Oke, nah kita bisa ambil sekaligus. Karena kan terdiri dari beberapa sheet di Excel tersebut kan Pak ya. Kita ambil saja semuanya nih Pak. Nah, kita asumsi semuanya kita ambil field-nya kan tanpa kita filter. Kita add saja semuanya. Nah, kita melihat ini adalah entity dari setiap sumber data yang kita ambil. Ada sales, ada kategori, dan sebagainya, dan sebagainya. Previewnya pun ada di bawah. Contoh nih Pak, kalau misalnya tentu kan setiap data tersebut kan ini kan masih scatter, belum tersambung. Tentu kita menyambungkan dulu kalau istilahnya di traditional BI, wah primary key-nya apa, secondary key-nya apa, foreign key-nya apa, wah ribet tuh Pak, ya kan. Sekarang zamannya nggak gitu Pak. Zamannya contoh nih paling sederhana produk nih Pak. Jadi kalau saya klik produk, ya kan, si ClickSense ada AI-nya di dalam, AI-nya di dalam adalah dia bisa mendeteksi bahwa ada primary key yang berwarna hijau, Pak. Artinya kalau berwarna hijau, itu adalah ada potensi primary key yang sangat cocok yang bisa disambungkan ke table tersebut. Nah, kalau berwarna kuning, ada potensi primary key yang ya 50% cocok, Pak. Tapi kalau lihat ke employee, tidak ada tanda warnanya kan, Pak. Makanya kalau saya arahkan ke sini merah dia. Berarti tidak ada primary key yang terindikasi cocok. Nah, contoh saja, Pak, kalau produk saya buang misalnya ke sales data. Ya kan? Ya kan? Nah, pada saat saya konekin produk ke sales data, dua table tersebut, si Klik akan langsung mendeteksi bahwa primary key-nya adalah produk ID yang ada di dalam table produk dan produk ID yang ada di dalam table sales. Jadi dia akan mendeteksi langsung tanpa si user itu harus mendefine
Meskipun nanti ujungnya dia bisa defend sendiri, tetapi klik mempermudahkan untuk melakukan identifikasi untuk terhadap koneksinya secara cepat. Kalau saya mau membatalkan, cukup saya tarik saja, nah itu otomatis akan batal. Nah, kalau Bapak satu-satu begini kan capek kan Pak ya. Nah, si klik punya shortcut yang lebih cepat lagi. Jadi kita bisa melakukan preview all. Nah, pada saat melakukan preview all, si klik akan melakukan koneksi secara menyeluruh terhadap table-table tersebut. Nah, kalau kita mau mengecek contoh nih Pak, antara office dengan employee, kita lihat. Nah, kita bisa mendetek. Berarti kalau di office itu pakai nama table office, ya, field office. Nah, kalau yang di employee tersebut pakai field-nya namanya office. Sama juga Pak, misalnya kategori, ya kan? Di sini di kategori itu chat ID, Bapak lihat judulnya chat ID gitu kan Pak ya. Tetapi yang di produk itu kategori ID. Ya, jadi kalau kita perhatikan, khususnya bagi pengguna ClickView dulu nih Pak. Kalau pengguna per ClickView, judul kolomnya harus sama Pak. Jadi nggak bisa berbeda chat ID dengan kategori ID. Nah, tapi kalau di ClickSense, dia mempunyai intelijen yang lebih dibandingin ClickView. Jadi dia tidak mendeteksi dari judulnya, tetapi dia mendeteksi dari isinya, Pak. Jadi once kalau mereka melihat isinya itu kecocokannya sangat tinggi, itu mereka akan mengasumsikan identifikasi itu adalah sebagai primary key. Meskipun judulnya berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat kasus ini kan judulnya berbeda, tetapi potensi primary key-nya benar kan Pak ya, secara business sense-nya itu sebenarnya benar. Nah, kalau kita memang sudah yakin dan sebagainya, kita apply saja, Pak. Apply saja. Nah, ini semua bentuk koneksinya sudah terjadi. Nah, kita tinggal load saja. Oke. Nah, hasil yang dibuat tersebut adalah seperti ini. Jadi yang tadi kita bermain bubble-bubble gitu kan, Pak ya, kayak mainan gitu. Yang dibuat adalah ini, Pak. Ini ada yang kita buat adalah ERD seperti ini. Nah, dulu saya berpikir, ngapain saya kuliah tinggi-tinggi, Pak ya? Sekarang software udah canggih, Pak. Udah bisa membuat suatu bentukan ERD seperti ini secara cepat tanpa kita scripting loh, Pak. Kita hanya menggunakan sense terhadap bisnis kita aja koneksinya. Jadi kan kalau kita lihat kan contoh nih, Pak, kategori ID dengan produk. Nah, dia kan sudah konekkan kan, Pak ya, kategori ID dengan chat ID gitu. Jadi dia sudah mengintegrasikan dan sebagainya. Nah, ada beberapa fitur yang memudahkan juga dari sisi user untuk melakukan manipulasi secara sederhana, Pak. Date manipulation. Contoh nih, Pak, ya, di sales data aja. Ini kan data Bapak yang sudah Bapak tarik nih, dan sebagainya. Contoh, saya mau ngambil, ini aja nih, Pak, city. Kan? Nah, misalnya kalau ada city yang terpecah seperti ini, Pak, ini kan wala-wala kotanya, gitu kan, Pak, ya, dan sebagainya. Nah, jadi saya ingin ya, contoh nih Pak ya, San Francisco gitu kan Pak ya. Nah, saya ingin splitting. Jadi dalam arti saya ingin splitting, setiap dia ketemu spasi, dia akan splitting menjadi dua field. Jadi harusnya nanti ada field satu wala, field kedua wala. Kalau misalnya contoh San Francisco, misalnya field satunya San, field keduanya adalah Francisco. Jadi pokoknya pecah dua aja lah kalau ketemu dia spasi. Caranya gimana Pak? Ini kita kan split aja nih Pak, gampang. Nah jadi contoh yang kita ambil saya wala gitu kan Pak. Saya arahkan saja ke sini. Saya ambil this instant. Ya kan? This instant. Artinya kalau this instant adalah kalau ketemu instannya spasi, langsung dia pecah. Mau spasinya ada 10, langsung dia pecah 10 gitu kan Pak ya. Kebetulan kan cuma 2, cuma 1 kan Pak ya. Saya pilih this instant. Nah, once saya ketemu di instant, dia akan pecah tuh, Pak. Wala, nah, yang San Francisco juga sama nih, Pak. Nah, San Francisco. Jadi ini memudahkan dari sisi user, kalau ingin mensplitting suatu data yang ada fix pemisahnya, itu kita bisa lakukan secara cepat, tanpa scripting, Pak. Kalau dulu kan kita scripting kan, Pak. If, left, bla 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 dan sebagainya, itu ribet gitu kan. Atau juga kita juga bisa lakukan replace, Pak. Contoh, misalnya ini aja nih Pak, country code. Saya mau kalau misalnya US itu jadi USA. Ya sudah, saya pilih saja US menjadi USA. Oke, saya replace. Nah, jadi Bapak perhatikan, setiap nanti ketemu US, dia akan menjadi USA.
Nah, ini Pak, jadi USA kan Pak ya. Yang tadinya US dan sebagainya. Nah, ya kan? Kalau saya mau balikkan, saya mau batalkan, saya remove saja. Saya replace. Berarti nanti USA-nya menjadi US lagi. Ini kalau lihat. Nah, ini Pak, US. Oke. Jadi memudahkan dari sisi Bapak kalau misalnya Bapak ingin melakukan replacing seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang memudahkan adalah bucketing nih Pak. Nah, ini mungkin cukup penting. Jadi quantity nih Pak. Jadi kalau quantity, misalnya kalau kita lihat kan scatter nilainya dari 1 sampai 10. Tentu quantity kan perlu kita bucket Pak. Ada quantity yang mungkin little, sedikit, atau yang ringan gitu kan Pak ya. Ada quantity yang medium, ada quantity yang misalnya berat dan sebagainya. Contoh dari nilai quantity begini, rentangnya saya ingin pecah menjadi 3 rentang lah kurang lebih. Yang ringan, atau 4 rentang, yang ringan, yang sedang, yang berat, atau yang over. Nah, caranya mudah aja Pak. Saya pilih quantity, saya bucketnya saya mau pecah berapa? Saya mau pecah menjadi 4 gitu. 4 bucketing. Oke. Bucket pertama adalah yang dari 0 sampai 10 aja Pak, misalnya ringan gitu. Terusnya adalah yang dari 11 sampai ke jangan 50 Pak ya, beratan misalnya 25 gitu. Misalnya medium gitu. Terusnya adalah dari 26, mudah aja Pak, nggak ada scripting ini. Misalnya ke 50 lah misalnya. Itu misalnya berat atau heavy. Nah, yang terakhir adalah misalnya over gitu kan Pak ya. Di atas 5 misalnya dari 51 ke atas misalnya over gitu. Over. Oke, kalau sudah saya create bucket. Nah, nanti otomatis si click send itu akan menambahkan nih Pak bucketing di field barunya. Jadi kalau kita perhatikan contoh misalnya kuantitinya yang nah ini Pak, satu kan ringan kan Pak ya. Kalau medium kan di atas 11 kan itu medium gitu kan. Nah, kita lihat ada juga yang over dan sebagainya. Ada yang berat dan sebagainya. Nah, ini memungkinkan dari sisi ClickSense itu untuk membuat tampilan untuk dari sisi bucketing secara mudah tanpa melakukan scripting gitu loh Pak. Nah, ini contoh data manipulation sederhana yang cara cepat yang bisa dilakukan. Nah, yang terakhir nih Pak, untuk sesi ClickSense ya Pak ya, mohon maaf nih agak buru-buru, nanti kita ada sesi sendiri lah Pak kalau misalnya Bapak ingin mengetahui lebih detail, supaya lebih fokus ya Pak ya. Nah, saya ada bikin desain sederhana aja, lebih cepat. Tentu desain sederhana, seperti yang tadi saya gaungkan di awal, ini ready to use, gampang, self-service ya tentu sangat mudah Pak. Saya pilih chartnya saja, ya kan. Saya tinggal tarik, misalnya saya mau bikin bar chart, oke. Okay. Dimensionnya misalnya saya mau berdasarkan kategori, oke. Okay. Measure-nya misalnya saya mau lihat sales, saya tinggal pilih aja sales. Sales-nya mau diapakan? Di sum. Nah, nanti kan hasilnya kan langsung keluar. Tentu saya mau shorting dari nilai yang tertinggi. Nah, itu tinggal kita main properties di kanan, Pak. Shorting. Nah, shorting ini kan bukan berdasarkan alfabet, tetapi saya mau berdasarkan nilai sum sales tertinggi. Saya pindahin aja ke atas. Oke. Saya akan percantik dikit. Saya ingin mau miring juga boleh, Pak. Mau miring begini boleh. Oke, saya mau mengeluarkan angkanya berapa, bisa juga, Pak. Oke, jadi angkanya keluar berapa, dan mungkin warnanya pun saya mau ganti. Jadi nggak hanya satu warna, saya ingin mau ganti warnanya by dimension juga boleh, atau mungkin berdasarkan gradasi juga boleh, Pak. Misalnya by measure, ya kan? Jadi kita lihat yang paling gelap itu mungkin paling tinggi dan judulnya adalah sales by kategori misalnya. Nah, satu nih Pak, jadi satu, ya kan? Nah, kalau misalnya saya ingin membuat yang lain, mudah saja Pak, pie chart. Kan? Saya mau lihat berdasarkan misalnya country, kan? Measure-nya misalnya sales juga. Oke. Nah, saya hanya mau batasin, nggak mau semua, saya hanya mau batasin top 5 saja. Berarti saya null value-nya saya buang, saya hanya mau batasin top 5 saja, jadi 5 besar saja Pak. Oke. Others-nya pun saya buang. Oke. Ini saya judulkan sales by country. Oke. Yang terakhir saya mau bikin tren Pak. Sederhana aja, tren.
Saya gedekan sedikit. Dimensionnya. Trend kan tentu pakai waktu ya Pak ya. Mon. Saya order that mon. Saya lihat sell. Nah, kita bisa lihat. Mungkin saya percantik dikit. Mau bikin seperti ini juga boleh Pak. Ya kan, dikasih show data point juga boleh. Value label juga boleh. Nah, ini mungkin legendnya. Kalau saya mau adakan, mau buang juga nggak masalah. Contoh aja deh Pak, langsung aja. Nah, saya sudah bikin dashboard sederhana. Saya bisa melihat, berarti penjualan tertinggi dari data saya adalah pakaian wanita woman wear sebesar angkanya sekian. Di mana country tertinggi yang menyumbangsi secara persentase adalah Germany. Nah, ini adalah tren dari 1 tahun lah, kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi kalau saya pengen lihat, woman wear ini paling laku itu dan trennya gimana, Pak? Bapak klik saja woman wear di sini. Oh, tetap Germany yang paling tinggi dan trennya kurang lebih seperti ini. Atau secara Germany paling misalnya atau di kota Germany ya kan di 3 bulan awal itu penjualannya bagaimana Pak yang paling tinggi? Ternyata tetap ternyata di Germany di 3 bulan awal yang paling tinggi adalah men footwear, bukan adalah menwear dan sebagainya. Nah, jadi bisa juga Bapak setting atau di 4 bulan terakhir seperti ini paling tinggi jualannya tuh bagaimana sih? Nah, Bapak tinggal filter aja seperti ini. Nah, filter tidak seperti harus Bapak klik-klik seperti ini, Bapak juga bisa searching yang tadi saya jelaskan di awal. Saya pengen melihat misalnya adalah shoes gitu. Nah, shoes ini kan banyak kan Pak ya, karena itu kan tadi kan kategori di depan itu kan hanya kategori utamanya saja. Saya ingin melihat shoes. Misalnya saya mau melihat produk name-nya misalnya ini Pak, I know shoes dan sebagainya. Nah, ini dia. Jadi dia akan spesifikasi menjelaskan ini adalah tren si shoes tersebut. Ini adalah di berbagai macam kategorinya, ini tren negaranya, dan ini tren ini. Gitu loh, Pak. Nah, ini gambaran singkat mengenai ClickSense. Mohon maaf agak buru-buru. Nah, karena saya ada satu sesi lagi mengenai Click Replicate. Nah, ini juga sangat penting, Pak, produk terbaru kita. Jadi, saya bentuk VM nih, Pak. Saya ada VM. Terlihat ya, Bapak Ibu ya, VM saya ya. Oke. Nah, Click Replicate itu memungkinkan saya bikin view-nya agak besar aja, Pak. Oke, Bapak Ibu akan lebih lihat. Ini saya tutup dulu ClickSense-nya. Oke. Sebelum saya masuk ke Click Replicate, ini kebetulan saya pakai SQL ya, Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan terlihat semua ya, Pak ya. Saya pakai SQL. Nah, saya bentuk 2 database, Pak. Source database dan target database. Yang seperti tadi saya ceritakan di awal. Jadi kalau source database itu adalah kita asumsikan itu production database Bapak lah, kurang lebih itu. Nah, target database itu adalah target yang Bapak akan mirroring, yang Bapak akan replika dan sebagainya. Contoh, Pak, di dalam source database saya punya satu table nih, Pak, yang saya akan mau replicate. Nah, saya view dulu. Oke. Oke. Nah, isi datanya kan kurang lebih seperti ini kan, Pak ya. Sederhananya, Pak. Source-nya 100, name-nya sekian terus sampai 2000, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kebetulan ini saya juga akan view target database saya. Nah, tentu kan masih sama ya, Pak ya, karena kan saya belum melakukan perubahan atau penambahan. Kurang lebih sama ya, Pak ya. View dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau saya ingin menambahkan di dalam source database saya yang baru, yang saya akan menjadikan sumber data untuk mirroring, saya ingin menambahkan satu row baru. Misalnya 3000, name-nya name 3000, description 3000. Dan nanti hasilnya itu akan termirroring di sini, Pak. Seharusnya di target database tersebut itu akan menjadi tambahan row-nya tersebut itu akan jadi langsung terreplika. Jadi tanpa harus kita masukin ulang. Oke. Nah, saya baru masuk ke Click Opportunity Replicate. Sederhana aja, Pak. Jadi di dalam Click Replicate itu saya bisa menjalankan sebagai SQL source
database saya. Caranya mudah Pak, sekaligus aja saya buat baru misalnya. Bentar Pak. Saya bikin task baru, ya kan? Misalnya SQL Rep 2. Oke. Description-nya bebas Pak, mau diisi apa. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada full reload, ada apply change, ada store change. Mungkin saya fokus ke full reload dengan apply change. Full reload adalah dia akan mereload dari 0 sampai row terakhir. Jadi dia akan mereload secara real time. Jadi once ada penambahan satu row saja, dia akan full reload. Langsung dia akan samakan. Nah, kalau apply change, hanya penambahannya saja yang di-apply oleh mereka. Jadi kalau misalnya Bapak ada penambahan 1 row atau 1000 row, 1000 row-nya yang saja ditambahkan. Saran saya, pertama kali Bapak full reload dulu. Karena kan bagaimanapun juga kita harus mengambil data secara keseluruhan. Nah, ke depannya, kalau misalnya itu mau misalnya data Bapak jutaan gitu kan, Pak ya, kalau dilakukan full reload kan pasti cukup lama. Once kalau full reload itu udah selesai, Bapak settingannya Bapak rubah menjadi apply change. Sehingga nanti perubahannya saja yang di-capture. Kalau Bapak ingin melakukan maintenance, boleh Bapak lakukan full reload sekali-sekali, Pak. Seminggu sekali, atau 3 hari sekali, nggak masalah. Tetapi untuk daily use, real time per menit, per detik, itu Bapak lakukan apply change. Oke? Untuk pertama kali saya bikin dua-dua aja, Pak. Full reload dengan apply change. Oke. Nah, once kalau sudah, saya akan membuat satu database baru, ya kan, untuk membentuk seperti ini. Oke. Nah, di sini saya sudah punya SQL source ya Pak. Saya edit dulu. Oke. Nah, untuk membuat new endpoint connection, saya klik saja new endpoint connection. Nah, misalnya anggap SQL source saya nih. Oke. Nah, namanya mesti beda karena tadi kan saya sudah buat. Dia mau diperuntukkan sebagai source apa target? Misalnya source. Oke, saya pilih source. Oke, nah ini adalah database yang bisa kita ambil dijadikan source ya Pak. Bapak bisa ngambil dari Amazon, Bapak bisa dari Google Cloud, dari apapun dan sebagainya, bahkan sampai ke Microsoft SQL Server, Oracle dan sebagainya. Oke, untuk case ini kita ambil dari Microsoft SQL Server. Oke. Nah, once kalau sudah, kita browse, Pak. Karena kan sudah ada SQL Server di dalam VM saya. Nah, kita mau jadikan apa dia? Oh, yang kita mau jadikan sebagai sumber data adalah source database. Kita pilih saja nih, Pak. Source database. Oke. Oke. Karena dia itu adalah ada autentikasinya, Pak. Ini biasa ya, Pak ya. Autentikasinya SQL Authentication. Ini SA. Ini passwordnya standar, Pak. Kita lakukan test connection. Nah, sukses Pak. Berarti artinya koneksi dia ke source itu berhasil. Kita sudah buat satu. Nah, kita sudah membuat SQL source sebagai SQL kita sebagai sumber datanya gitu kan. Nah, sekarang kita bikin satu lagi adalah sebagai targetnya kan Pak ya. Nah, kita bikin targetnya misalnya SQL target 1. Kita buat target. Nah, kebetulan karena saya cuma punya SQL, Pak ya, targetnya jadi sama, Pak, SQL. Tapi kalau Bapak punya target yang lain, Bapak nanti bisa coba, Pak. Misalnya targetnya ke Oracle dan sebagainya gitu, Pak. Misalnya SQL juga. Oke, saya browse lagi. Yang mau jadi target saya apa? Tadi kan saya udah buat nih, Pak ya. Ini target database di sini kan. Nah, saya pilih target database. Oke, sama saja Pak. Saya bikin lakukan misalnya SA password. Oke, saya lakukan test connection. Nah, sukses kan Pak ya. Kalau sudah saya save saja. Oke. Nah, kita sudah punya si source itu ada dua Pak yang tadi saya udah buat di awal sama yang barusan kita buat. Target juga yang tadi saya buat di awal, yang tadi kita buat. Nah, sekarang kita membuat suatu tasknya, suatu schedulernya untuk menjalankan supaya dia bisa melakukan replika secara otomatis. Mudah aja, Pak. Ini kan tadi saya udah buat, Pak, bikin SQL replicate yang baru nih, Pak, judulnya kan, Pak ya. Nah, tadi kan saya udah buat drop source endpoint here.
Nah, saya buat yang tadi yang baru buat nih, Pak. Saya drop aja, drag and drop. Gampang kan, Pak ya? Nah, terus drop target. Targetnya yang tadi saya udah buat, yang target, Pak. Buang aja ke sini, Pak. Ini mah user aja bisa, Pak. Nggak usah IT. Kalau dulu OGG, wah, Bapak scripting tuh, Pak. Kalau ini mah nggak perlu, Pak. Oke, kalau sudah, nah tentu kita harus tentukan table mana yang mau direplika, Pak. Ini kan baru database-nya doang kan, Pak ya. Nah, table mana? Bapak table selection. Bapak search saja di sini. Nah, kan kita sudah buat nih, Pak, table SQL source. Nah, ini table yang ini nih, Pak. Yang ini, Pak. SQL source. Nah, ini sudah terdetek di Optunity, di klik replicate, mohon maaf. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, jadi table ini semua sudah jalan dan sebagainya, yang tadi nggak perlu di setting apapun. Nah, kalau sudah, kita tinggal run saja, Pak. Nah, karena ini kan udah ada yang berjalan sendiri, saya langsung aja, Kak, Pak, ke sini nih, Pak. Karena sebenarnya sama aja yang saya buat tuh, kurang lebih sama aja, kan sama kan, Pak ya? Langsung saya monitor. Nah, ceknya gimana nih, Pak? Bener nggak dia terreplicate dan sebagainya? Nah, kita ceknya gini aja nih, Pak. Oke. Pelan-pelan ya, Pak ya. Nah, kita lihat dulu yang source. Isinya kan tidak ada yang 3.000 kan, Pak ya? Hanya 2.000 paling gede. Nah, kita juga lihat yang target. Nah, tidak ada yang 3.000 kan, Pak ya? Karena kan masih sama, kurang lebih seperti itu. Oke, saya balik lagi yang source. Oke, tapi saya open aja nih query saya nih, Pak. Saya udah siapkan. Ya, mempersingkat waktu. Oke. Saya insert satu row, Pak, tapi isinya 3.000 ya, Pak ya. 3.000. Juga 3.000, hanya membedakan aja nih, Pak. 3.000. Oke, yang tadinya tidak ada 3.000, saya tambahkan satu row yang insertnya 3.000. Oke. Oke. Nah, one row effective berarti udah nambah ya, Pak ya. Kita buka coba yang sumber datanya dulu. Ada 3.000 kan, Pak ya? Ini kan di sumber datanya kan, Pak. Nah, kita lihat yang di targetnya. Bener nggak dia ada nambah 3.000, Pak? Ini target. Ada nambah 3.000, Pak. Dia melakukan replika. Nah, kita lihat reporting di Optunity-nya. Bener nggak dia nambah? Nah, ini, Pak. Kita melihat ada satu row yang di-insert. Karena dia real time. Karena dia jobnya jalan terus nih, Pak. Saya kan nggak stop. Running terus. Yang tadi saya buat itu sebenarnya sama. Oke. Bagaimana kalau saya delete, Pak? Kita coba aja, Pak. Satu lagi yang delete. Udah lama nih, Pak, nggak main query-query yang jadi bingung sendiri saya. Nah, ini aja, Pak. Delete from SQL source where source ID-nya 3.000 ya, Pak ya. 3.000. Jadi otomatis saya akan membuang yang nilai 3.000, Pak. Yang 3.000 ini saya jalankan lagi. Otomatis 3.000-nya hilang kan, Pak ya? Oke. Kalau kita lihat di sini, nah, Pak, di Optunity-nya kan tadi kan tidak ada, Pak, delete-nya 0 kan. Ini jadi berarti dia ada kan melakukan delete terhadap satu row. Kita lihat yang dari ini. Maaf, ada feedback kayaknya, Pak. Nah, kita lihat yang di target database. Nah, otomatis yang 3.000 juga nggak ada. Nah, sama, Pak, konsepnya juga untuk yang update, delete, insert semua dilakukan kurang lebih sama. Jadi kalau saya melakukan update, where source name-nya misalnya 1.100 menjadi 1.000 atau misalnya ini terakhir ya, Pak ya, supaya lebih jelas nih update ya, Pak ya. Saya buka dulu. Nah, saya ingin merubah yang 1.000 ini menjadi name 1.300 gitu kan, Pak ya. Misalnya contoh nih, Pak, ya kan, di targetnya juga masih 1.100 kan, Pak ya. Ya kan, 1.100 kan. Nah, saya mau rubah nih, Pak. Supaya cepat aja.
Where yang source ID-nya 1000 menjadi name dirubah gitu kan Pak ya, supaya ada perbedaan, name dirubah gitu kan. Saya lakukan update nih Pak. Ya kan? Nah, kita lihat dulu yang di sumber datanya, yang aslinya. Nah, kan dirubah kan Pak ya? Name dirubah. Nah, kita lihat dulu lihat Unity-nya Pak. Nah, berarti kan ada updating yang dilakukan satu nih Pak. Nah, kita lihat di sumber datanya, di targetnya. Nah, name dirubah. Nah, jadi ini kurang lebih demo singkat Pak mengenai Unity. Simple aja, nggak ada implementasi Pak. Hanya ada trainingnya aja lah, paling 1, 2, 3 hari. Paling lama 5 hari lah Pak, untuk melakukan pengetesan. Nah, jadi dengan menggunakan Unity itu kita bisa melakukan mirroring atau replika, insert, update, delete secara real time. Sehingga memudahkan dari sisi pengguna BI, pengguna analitik atau reporting, mereka bisa mengkonsumsi data tersebut tanpa menyentuh sedikit pun production, Pak. Jadi mereka bisa mengambil data-data tersebut dari target database yang akan dijadikan sebagai sumber data development lah kurang lebih itu. Tapi datanya real time sehingga memudahkan gitu. Jadi targetnya itu nggak harus ke satu tempat, Pak. Ini kan nanti Bapak bisa bikin tas itu mau unlimited tas, Pak. Bapak mau buangnya ke 3 tempat sekaligus, nggak ada masalah. Cuman tentu ada license yang diperhitungkan aja, Pak. Karena setiap source dan setiap target itu akan ada perhitungan license yang diperhitungkan. Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi mungkin 5 menit terakhir, saya mungkin open pertanyaan Pak. Singkat-singkat aja Pak, nggak masalah. Tapi kalau misalnya setelah sesi ini, nanti saya bisa approaching Bapak secara pribadi Pak, lebih detail. Mungkin ada pertanyaan singkat Pak, mengenai dari sisi ClickSense dengan Unity Replicate. Saya Pak. Saya persilakan Pak. Halo, saya Pak. Ya Pak. Dari mana Pak? Halo, perkenalkan nama saya Kiki dari Repex Wahana. Oh, Pak Kiki ya Pak. Ya, apa kabar ya. Pak? Baik, ya, baik. Pak. Ada pertanyaannya 3 sebenarnya mengenai data. Ya Pak. Bagaimana ClickSense ini menghandle suatu data, kan misalnya tadi Excel ya. Ya. Excel itu kan kadang-kadang suka ada header-nya ya. Header-nya misalnya nama PT atau tanggal. Nah, detailnya kan berupa raw data itu informasi mengenai tanggal dan nama PT itu kan nggak ada di raw data di detail di bawahnya. Nah, ClickSense itu gimana menghandle-nya? Itu satu. Supaya supaya pada saat membaca itu nama PT dan tanggalnya itu ke bawah lah, itu istilahnya begitu. Oke. Nah, yang kedua adalah mengenai gimana Pak? Ya, oke, nggak apa-apa Pak, lanjut dulu Pak, nanti mungkin sekaligus saya jawabnya. Oke. Yang kedua adalah mengenai redundansi data. Kadang-kadang kita juga mencek atau melihat apakah ada data yang duplikat atau redundansi berulang. Dalam satu row misalnya ada 1000 data, mana sih yang berulang, kan kita perlu tahu. Jangan-jangan Excel ada orang yang waktu nginput itu double gitu. Ya Pak. Ya. Nah, yang ketiga adalah kebalikannya. Misalnya data tanggal gitu Pak ya, tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, ternyata tanggal 15 itu di row di tanggal 15 itu hilang ataupun usernya itu nggak nginput. Nah, ClickSense bisa ngedetect itu nggak? Itu aja Pak. Oke. Thank you Pak Kiki. Jadi saya simpulkan dari pertanyaan ketiga dan kedua dulu ya Pak ya. Nah, pertanyaan ketiga dan kedua itu sebenarnya itu lebih masuk ke ranahnya data quality Pak Kiki. Jadi data quality, kalau pertanyaannya bisa apa enggak, ClickSense nggak bisa Pak. Karena kenapa? ClickSense kemampuannya adalah dia membaca data yang sudah ready. Meskipun ada beberapa yang bisa dilakukan manipulasi. Manipulasi yang singkat saya bisa lakukan adalah kayak tadi tuh Pak. Jadi datanya itu di splitting, datanya itu di bucketing, datanya itu mungkin di replace namanya dan sebagainya. Tetapi kalau dia mau mendeteksi duplikasi, dia ingin mendeteksi terhadap dari 30 tanggal satu ketinggalan atau dan sebagainya, itu adalah ranahnya di data quality Pak. Nah, produk-produk yang bisa mengcover tersebut
Bapak kalau pernah dengar yang paling mahal Pak, informatika Pak. Nah, itu salah satunya tuh Pak, fungsinya Pak. Jadi mungkin nanti habis ini nanti saya akan ngobrol dengan Pak Bernardi. Kebetulan produk tersebut undernya Pak Bernardi juga. Nah, dengan menggunakan informatika itu dia bisa melakukan profiling Pak. Jadi misalnya Bapak punya satu Excel nih, dia langsung bisa mendeteksi penyakitnya apa aja. Penyakit umum nih Pak, duplikasi. Unmatched terhadap value. Misalnya contoh Pak, nama email isinya bukan email Pak. Kan harusnya email kan henrytanu.mi.co.id, tapi namanya diganti misalnya nomor. Nah, itu dia bisa mendeteksi Pak. Nah, kedua adalah dia bisa melakukan enrichment. Jadi misalnya setiap alamat RT RW-nya ada nggak keisi. Nah, itu dia bisa mendeteksi. Ini ada beberapa yang RT RW-nya nggak keisi, dan dia bisa mereferring. Misalnya contoh nih Pak, RT RW nggak keisi, tapi alamat saya keisi nih Pak. Japar, Jalan Hemat 1, Grogol Petamburan. Nah, Jalan Hemat 1, Grogol Petamburan kan pasti ada ininya kan Pak, ada RT RW-nya kan. Dia bisa langsung masuk ke geolocation. Nih RT RW-nya ini nih, gitu loh Pak. Dia langsung memberikan geolocation. Nah, fitur-fitur itu ada di ranahnya data quality Pak, tidak di ranahnya business intelligence atau data replicate. Nah, kalau data replicate, klik Attunity yang tadi saya bilang, dia mirroring apa adanya. Kalau datanya, maaf kata, datanya junk atau sampah, ya hasilnya juga hasilnya junk atau sampah gitu loh Pak Kiki. Nah, kalau pertanyaan Pak Kiki yang pertama mengenai Excel ya Pak ya. Jadi Bapak Excelnya, Pak, correctly if I'm wrong ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mengambil data yang Excelnya ada judul-judul PT-nya gitu ya Pak ya? Atau gimana Pak Kiki? Betul. Nah, itu Bapak harus melakukan tambahan tools lagi. Ada dua cara Pak. Bapak bisa menggunakan makro di Excel, ya kan? Jadi kalau di makro di Excel misalnya header-nya itu dijadikan field kolom. Itu satu. Kedua adalah Bapak bisa menggunakan ETL tool. ETL tool kan banyak Pak yang free, Pentaho dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Bapak. Bisa nggak di ClickSense lakukan itu? Nggak bisa. Harus ditambahkan tools ETL tool. Jadi kalau saya simpulkan pertanyaan Bapak yang pertama, solusinya Bapak harus menggunakan makro Excel untuk supaya dia bisa menambahkan field-field tersebut, karena dia kan harus mendeteksi. Tetapi gini Pak, kalau makro Excel harus ada catatan, mau makro atau SQL. Posisi dari judulnya PT tersebut atau dan sebagainya, itu harus fix loh Pak, nggak boleh berubah-berubah. Jangan-jangan kalau Excelnya nanti bulan depan dapat Excel lagi, judulnya itu di row kedua. Bulan depannya judulnya di row ke-1. Nah, itu nanti jadi error Pak Kiki. Jadi dia harus fix, harus posisi yang sama dan sebagainya. Nah, itu ranahnya di ETL tuh Pak Kiki. Nah, kalau ranahnya ClickSense itu adalah untuk menampilkan data quote on quote yang ready to use. Nah, ada beberapa yang bisa dilakukan ya kayak tadi Pak, hanya cuma splitting, replacing, bucketing dan sebagainya gitu Pak. Mungkin abis ini saya akan coba ngobrol dengan Pak Bernardi untuk lebih ke approaching ke data quality. Oke. Oke, terima kasih Pak. Thank you loh Pak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak, mungkin karena waktunya tinggal udah 11.30. Halo. Ya. Halo Pak, siapa Pak? Saya Firman Pak. Oh ya Pak, boleh tahu dari mana Pak Firman? Saya Firman dari PT Mikatasa Pak, Surabaya. Oh, oke, ya Pak. Oke. Pak. Pak, sorry Pak, siapa Pak Hari? Henry Pak. Oh Pak Henry. Pak, ini kami kadang itu suka dibingungkan ya. Kita tahu BI platform itu kan ada banyak nih. Ada ClickView, ada ClickSense, ada Power BI, ada Tableau. Kadang kami bingung, ini apakah mereka ini saling melengkapikah? Atau ada kalanya kita harus pakai ini, kalau ini sudah beres prosesnya, baru nanti kita akan pakai ClickSense nih. Nah ini kadang kami dibingungkan di situ nih Pak Hari. Itu gimana nih Pak? Bisa kasih pencerahan ke kami? Iya, oke Pak. Jadi kalau tadi mengacu ke pertanyaan Bapak, ClickSense, Tableau dengan Power BI adalah 3 produk yang punya fungsi sama, tapi brandnya berbeda. Analoginya seperti Bapak, Honda, Toyota, dan Nissan. Tergantung Bapak. Sebenarnya semua punya fitur masing-masing Pak. Nah, yang membedakan adalah Klik itu dia punya portofolio produk yang lebih luas. Salah satunya adalah Klik Replicate Pak, kayak tadi. Kalau misalnya, ya mohon maaf ya, saya nggak tahu ya Pak, kalau misalnya produk yang lain, rasa-rasanya mereka nggak punya tuh Pak, produk-produk seperti Replicate dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaan Bapak ini melengkapi atau enggak? Sebenarnya nggak melengkapi Pak, mereka tuh kompetitor. Khususnya Klik dengan Tableau itu adalah main kompetitor Pak, gitu loh. Hanya saja si Klik Replicate itu
bisa melengkapi, Pak. Jadi kalau tadi Bapak lihat di slide saya kan yang terakhir gitu kan, Pak, yang saya share terakhir begini, Pak. Sebentar, mohon. Nah, Bapak lihat di sini. Nah, yang diklik replicate itu, Pak, yang di tengah ini, Pak, yang CDC streaming. Nah, ini yang disebut sebagai produk yang melengkapi. Tapi kalau misalnya BI-nya sendiri yang di kanan tuh, Pak, yang analitik, Tableau, Power BI, Click, itu kompetitor, Pak. Nah, kebetulan kita Metrodata jualan, Pak, tiga-tiga gitu, Pak. Nah, kebetulan kalau saya hanya spesialisasi untuk di Click. Tapi kalau Bapak ingin mengoverview mengenai Tableau atau Power BI, kita punya tim pre-sales sendiri, Pak, masing-masing. Nah, yang Bapak bisa menjadi komplementari terhadap produk-produk Tableau, Power BI dan Click adalah Click Replicate, Pak, yang terakhir saya demokan. Karena itu pasti akan dipakai, Pak, ke semua BI atau reporting services yang lain, Pak Firman. Gitu loh, Pak. Oke, berarti kata kuncinya di Click Replicate itu kayaknya ya, Pak? Betul. Karena Click Replicate itu kan bersifat universal kan, Pak, ya. Bapak kan pasti punya database, Bapak pasti punya target database kemanapun semua. Nah, ujungnya Bapak mau pakai Click, ya bagus, Pak. Pakai Tableau nggak masalah juga, pakai Power BI nggak masalah juga. Cuman kalau Bapak pakai Click juga, tentu diskonnya lebih, Pak. Karena kan satu produk, Pak Firman. Oke. Canda loh, Pak. Ya. Oke, thank you, Pak. Thank you, Pak. Nanti mungkin saya coba approaching manual pribadi ke Bapak ya, supaya lebih detail, Pak Firman. Oke. Thank you. Oke. Mungkin Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya ada konten-konten yang terlalu terburu-buru, karena ini biasanya sih saya membawakan satu sesi ClickSense itu 2 jam, Pak. Ya, ini 1,5 jam dibagi-bagi dengan Click Replicate. Jadi, kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum terdeliver, silakan aja, Pak, di email langsung ke saya atau ke Ibu Susanti, sehingga nanti saya bisa approaching secara manual gitu, Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang.